Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta webinar Komunitas Prematur Indonesia yang telah hadir pada malam hari ini. Teruntuk orang tua prematur, tenaga kesehatan, seluruh edukator wilayah Komunitas Prematur Indonesia, founder dan co-founder Komunitas Prematur Indonesia, relawan atau volunteer Komunitas Prematur Indonesia, dan Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak konsultan, sebagai narasumber utama pada webinar malam hari ini, di mana beliau telah hadir bersama dengan kita. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti penjelasan yang sangat penting bagi bayi prematur di Indonesia, terutama pada kondisi saat ini yang masih dalam pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa bayi prematur sangat membutuhkan penanganan dan pemeriksaan menyeluruh, terutama di periode masa usia emasnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh orang tua prematur agar pertumbuhan dan perkembangan anak-anak prematur dapat optimal dan sehat di masa akan datang. Oleh karena itu, bersama Profesor Rinawati, hingga diharapkan pada kesempatan yang sangat baik ini, kita dapat bersama-sama mendapatkan ilmu dan jawaban yang tepat untuk mengetahui apa saja yang kurang dan perlu dioptimalkan bagi anak-anak kita. Untuk mempersingkat waktu dan acara pada malam hari ini, kami persilahkan kepada founder Komunitas Prematur Indonesia, yaitu Dr. Agung Zentio Wibowo, BMed Science, untuk menyampaikan kata sambutan. Terima kasih, Bu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada yang saya hormati Profesor Dr. Rinawati Rohsiswatmo, spesialis anak konsultan, yang merupakan guru saya di bidang prematur ini. Alhamdulillah, beliau insya Allah hari ini akan berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua sebagai orang tua bayi prematur. Saya, Dr. Agung, mewakili komunitas, ingin menyampaikan bahwa di kesempatan hari ini adalah juga dalam rangka memperingati Hari Prematuritas Sedunia yang akan diperingati pada tanggal 17 November. Di tahun 2022 ini kita memiliki beberapa rangkaian acara ya untuk memperingati Hari Prematuritas Sedunia. Ya. Jadi misi dari Komunitas Prematur Indonesia adalah memberikan edukasi kepada para orang tua bayi prematur agar bisa mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap untuk perawatan ananda bayi prematurnya. Ya, saat ini Komunitas Prematur Indonesia sudah mencapai 41.000 anggota di Facebook dan 22.400 anggota di Instagram, dan juga lebih dari 1.000 anggota di WhatsApp group yang tersebar di 8 wilayah. Ya, jadi kita buat WhatsApp group dengan wilayah-wilayah sesuai domisili. Dengan demikian bisa ada sharing, tempat pemeriksaan, dokter, tempat periksa screening yang dibutuhkan oleh orang tua bayi prematur tersebut. Ya, saya berharap informasi ini akan lebih menyebar lagi karena kelahiran prematur terus terjadi setiap harinya di Indonesia. Dan Indonesia juga menempati peringkat salah satu yang tertinggi, ya kalau tidak salah peringkat kelima untuk kelahiran prematur di dunia. Dan saya rasa para orang tua bayi prematur membutuhkan banyak ilmu, khususnya dari para dokter-dokter ahli. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Rina yang sudah berkenan untuk mengisi materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua, para orang tua bayi prematur, tim volunteer yang tergabung di Komunitas Prematur Indonesia, tim edukator, dan tenaga kesehatan, juga masyarakat umum yang menyimak webinar pada malam hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila kami dari penyelenggaraan yang ada kekurangan, mudah-mudahan ilmunya bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu mulai memasuki inti acara adalah pemaparan webinar oleh Profesor Rinawati yang akan dimodernisasi oleh Ibu Raisatul Umami, MPSI Psikolog. Kepada Ibu Raisa kami persilahkan.
Terima kasih banyak Bu Anita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Prof. Dengan senang hati sekali Prof bisa bertemu malam hari ini gitu ya. Jadi selamat malam Prime Parents juga, dokter, sejawat ataupun tenaga kesehatan yang juga ikut bergabung pada malam hari ini. Gitu. Jadi perkenalkan saya Raisa, malam hari ini akan menjadi moderator dalam acara Zoominar hari ini. Izin saya bacakan CV Prof. Rina. Mungkin ini tanpa saya perkenalkan mungkin sudah banyak yang tahu ya Prof. Jadi saya izin sedikit saja Prof untuk perkenalan. Background pendidikan Prof. Rina menamatkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, baik spesialis, doktor maupun profesor juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lalu beliau juga saat ini posisinya merupakan seorang dosen di Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Rina juga merupakan neonatologis di Departemen Kesehatan Anak di RSCM, lalu Head of Maternal and Child Health Center Kiara, Departemen Fakulti Kedokteran Universitas Indonesia, Head of Neonatal Screening Working Group di IDAI, dan juga peer review Frontiers Pediatrics British Medical Journal, dan lain-lain. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, baik Prof, saya izin persilahkan waktu dan layar kepada Prof. Rina. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih juga pada komunitas prematur yang sudah mengundang, mengizinkan saya untuk bisa berdiskusi ya nantinya mengenai bayi prematur yang rasanya tidak habis-habis gitu. Ada saja masalahnya gitu ya. Apa yang perlu orang tua ketahui mengenai bayi prematur? Hal ini mungkin bertepatan dengan Hari Prematur Sedunia, tadi sudah disebutkan tanggal 17, ya, berarti hari Rabu ya. Nah, kemudian seluruh dunia nih merayakan Hari Prematur. Nah, kemudian juga bertepatan juga banyak sekali pertanyaan dari orang tua mengenai bayi prematur, masih banyak yang belum mengerti. Sebab sebenarnya tuh orang tua kan nggak ada yang berharap bercita-cita mempunyai bayi prematur, itu nggak ada kali ya. Nah, baiklah ini sedikit tentang bayi prematur buat yang belum mengetahui mungkin ya. Kalau bicara bayi prematur itu kita bicara tentang umur kehamilan gitu. Bukan beratnya gitu ya. Kalau berat itu namanya BBLR. Nah, kadang-kadang suka nanya, dokter anak saya nih 35 minggu prematur bukan ya? Pokoknya semua yang kurang dari 37 minggu, ibu, bapak itu prematur namanya. Cuman prematur itu ada yang cuman 28 minggu, ada yang 35, ada yang kalau 38 pasti bukan gitu ya. Ada yang kalau di luar negeri sekarang tuh ada yang 23, wah kecil sekali ya. Nah itu dinamakan berbeda-beda gitu ya. Jadi ada late preterm itu hampir tuh cukup bulan 35, 36. Kalau yang 28 minggu tadi mana tuh? Oh, itu ekstrim ya. Preterm. Jadi makin kecil usia kehamilannya ya, itu berarti makin prematur, makin susah itu ya. Makin sulit dan makin kompleks masalahnya. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa angka prematur di Indonesia itu menempati nomor 5 terbanyak di dunia. Nah di kita ini dikatakan kalau angkanya masih tetap ya 4,5 juta kelahiran bayi per tahun. Nah itu 15,5%, jadi 675.000 sekian. Gitu. Nah padahal kalau kita lihat di Indonesia ini penyebab kematian ya biasanya tuh ini juga bayi-bayi kita nih masih banyak yang tidak bisa merayakan ulang tahun yang pertama karena keburu meninggal. Nah, salah satu penyebabnya ya, yaitu prematuritas gitu.
Jadi kalau prematur ini bisa ditekan ya angkanya atau dibuat agak besar sedikit tapi tentunya sehat ya. Ini tentunya akan mengurangi angka permasalahan gitu ya. Nah, bayi prematur ini mempunyai masalah apa? Dia kan lahir sebelum waktunya. Jadi organ-organnya belum matang, belum siap sebenarnya. Contoh, paru-parunya belum siap untuk dipakai bernafas, jantungnya juga, ya, otaknya juga. Jadi semuanya belum siap, itu butuh dukungan dulu gitu. Makanya dia suka ditaruh di ICU gitu ya. Tentunya semakin mendekati usia cukup bulan ya semakin dia kuat gitu ya. Jadi nggak benar kalau dokter benar nggak ya kalau 7 bulan tuh lebih bagus, kalau 8 bulan jadi muda lagi. Gimana bisa, ya kan? Jadi itu rumor yang kayak begitu, itu nggak benar. Jadi semakin muda itu pasti semakin kompleks masalahnya, ya kan? Kalau lebih tua sedikit gitu ya pasti lebih bagus. Jadi kalau ada bayi 28 minggu mau lahiran, nah dia dokter itu akan berusaha kalau bisa jadi 30, yang 30 jadi 32, 32 jadi 34, kalau bisa seperti itu gitu ya. Jadi tidak benar kalau 7 bulan lebih bagus dari 8 bulan. Yang seperti itu pastinya ada latar belakang. Mungkin saya berpikir demikian. Jadi bayi itu sebenarnya waktu 7 bulan udah harus dilahirkan. Tapi ditahan-tahan gitu ya. Biar agak gedean dikit sampai 8 bulan. Akhirnya bayinya jadi jelek karena nggak tumbuh di dalam kandungan gitu. Ya, jadi tentu aja bagusan yang 7 bulan. Gitu. Tapi jangan dibalik, kalau gitu tungguin, kita buka aja 7 bulan, jangan 8 bulan, tidak begitu ya. Jadi kalau memang bisa ditunggu lebih tua sedikit kehamilannya, tetapi dipantau ya pertumbuhannya bagus, cukup gizi, pertumbuhannya tidak pecah, nah itu jangan buru-buru dikeluarkan gitu ya. Nah, bayi prematur ini kalau lahir itu harus dikoreksi umurnya, nanti kita lihat ya. Nah, dia juga butuh kehangatan, makanya sering kali kulitnya tipis, sering kali butuh namanya perawatan metode kangguru. Dia juga butuh nutrisi yang luar biasa kompleks ya, dan banyak sehingga dia bisa tumbuh dengan bagus gitu. Jadi bayi prematur kalau kita simpulkan ya, pertumbuhan dan perkembangannya itu mempunyai perjalanan yang berbeda. Nanti di akhir saya akan tunjukkan ya apa saja yang mesti dipantau. Kemudian penglihatan ya dan pendengaran itu harus. Sekarang saya bersyukur dengan adanya komunitas prematur dan mulai banyak ya ibu-ibu tuh ikut dan tahu gitu loh, saling mengingatkan harus diperiksa matanya, harus diperiksa kepalanya, pendengaran. Jadi ibu-ibu tuh datang gitu ya, datang untuk memeriksakan. Kalau tidak, nanti terlambat, terutama mata, bisa keburu buta, kesian ya gitu loh. Nah, bayi prematur biasanya tuh cengeng gitu ya. Dia tuh butuh sekali dipeluk, disayang-sayang, ditemenin gitu ya. Jadi ibu-ibu kalau melahirkan prematur mungkin ya capek atau dan sebagainya 1 hari pertama, tapi segera ya besoknya kalau bisa secepat mungkin gitu. Nggak usah tunggu 24 jam, kalau udah kuat segera temui bayinya, kemudian diusap-usap, diajak ngobrol ya supaya bayi itu tidak merasa dia ditinggalkan sendirian gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwa bayi prematur tuh harus pakai usia koreksi. Ini biasanya grafiknya Ibu yang kita pakai ya, grafik Fenton namanya. Nah, grafik Fenton itu ada garis tebal tuh, itu garis angka 40. Jadi kalau anak ibu atau kenalan ibu lahir sebelum waktunya, ya tadi sebelum 37 sebenarnya ya, itu harus dikoreksi dulu
sampai angka 40 ini perjanjian saja ya. Jadi bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Sekali dia prematur itu harus dikoreksi. Contoh ya. Ada bayi umur kehamilannya 32 minggu. Dia datang dengan kalau pakai tanggal kalender umurnya udah 5 bulan. Nah, jadi sebenarnya umur yang 5 bulan itu namanya umur kronologis, umur kalender. Nah, tetapi umur yang sebenarnya menurut apa? Berdasarkan tumbuh kembangnya, itu sama dengan anak umur 3 bulan. Kenapa? Karena dia kan 32, masih harus menyelesaikan 40, kan kurang 2 bulan. Nah, jadi umurnya itu sama dengan anak yang lahir cukup bulan tapi 3 bulan. Jadi bandingkan dengan dia, berat badan, tinggi badan, udah bisa apa gitu ya. Nah itu namanya umur koreksi. Mudah-mudahan saya nggak kecepetan gitu ya. Jadi umur koreksi itu buat apa? Tadi ya, buat tahu kok anak saya udah 5 bulan belum bisa ngelihat, nah, padahal anaknya kan baru 3 bulan tadi gitu ya. Jadi buat tumbuh kembangnya harus memakai usia koreksi gitu loh. Ulang tahunnya mah terserah, nanti pakai tanggal ulang tahun aja gitu. Karena usia koreksi itu hanya diperhitungkan sampai umur 2 tahun saja. Kalau udah 2,5 tahun, oh enggak dong, umurnya kan harus dikurangi 2 bulan. Enggak lagi gitu. Mengapa? Ya, karena ketika umur koreksi itu sudah 2 tahun, otak manusia itu sudah terbentuk 83%. Jadi nggak ada gunanya lagi. Kurang lah ya, gunanya nggak signifikan kalau pada saat itu baru mau gerusah-gerusuh gitu. Udah terlambat gitu ya. Kalau ada bayi yang lahir 2 kilo misalkan, tapi sebenarnya dia cukup bulan, nah itu mah nggak usah dikoreksi-koreksi. Yang dikoreksi-koreksi itu yang kurang bulan, bukan bayi kecil, bukan. Umumnya sih bayi prematur tuh kecil, kan nggak ada ya bayi prematur yang lahir 4 kilo, mana ada gitu ya kan. Tapi bayi 2 kilo ada yang cukup bulan gitu ya. Nah ini tadi udah ya usia koreksi. Nah Ibu, Bapak jangan lupa ya perawatan metode kangguru. Saya gembira ya sekarang mulai banyak metode kangguru tuh dilaksanakan oleh bapak-bapak. Ibunya katanya kasihan capek. Bapak-bapak itu biasanya pulang kerja mampir dulu ke rumah sakit terus melakukan metode kangguru, ya, perawatan metode kangguru tuh ya. Jadi dia juga merasakan ini si anak ini kelihatan gitu ya, anaknya tuh jadi nyaman, gembira. Coba lihat tuh si bayi ini ya. Jadi boleh kalau ibunya sambil baring atau kayak bapaknya ini sambil duduk gitu ya, dibawa jalan-jalan juga boleh, tapi ya jangan ke tempat yang rame gitu ya. Kalau udah stabil, ini sih masih di rumah sakit ya. Jadi jangan kaku gitu ya, nggak usah gitu. Nah, bayinya nyaman gitu tuh, lihat tuh, dia seneng gitu lah. Oh ini dia nih, ada saya nggak ditinggal sendiri gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, zaman dulu kita suka ya mendengar bayi prematur itu kalau pulang pakai botol air panas, pakai lampu, sekarang pakai inkubator, disewa atau dipinjemin. Jangan gitu, jangan. Karena apa? Ya, karena bayi itu nggak suka. Kan saya udah bilang, bayi prematur itu cengeng gitu loh. Dia tuh takut sebenarnya karena dia tadinya kan hidup di dalam kandungan ibunya, ya aman, terlindung. Tiba-tiba dia dikeluarkan, tuh sendirian gitu dah. Dia takut sekali, takut gitu. Nah, jadi itu sebabnya kalau dia dipeluk seperti ini, dia tuh kayaknya kalau bisa bercerita, dia senang sekali, senang.
Nah, gimana kita tahu dia senang? Mukanya senyum, nggak mengkerut gitu ya. Kemudian minumnya jadi pinter, ya, nggak gumoh-gumoh. Terus napasnya juga nggak berhenti-berhenti gitu loh. Nah, bayi kecil tuh kalau ngambek dia bisa nggak mau minum kan gitu kan, mulutnya ditutup nggak mau gitu. Itu menandakan dia tuh protes gitu ya. Nah, jadi nggak usah ya kalau ada tetangga, ada saudara yang membawa pulang inkubator ke rumah, aduh jangan gitu ya. Nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada. Nah, tadi keuntungan PMK, pernapasan jadi stabil, anaknya happy, tidurnya jadi nyenyak, langsung diem gitu ya. Tadinya rewel banget. Kemudian dipeluk seperti itu, menjadi tenang, cukup 1 jam, kalau bisa 2 jam malah lebih bagus. Kemudian ibu letakkan lagi di inkubator, kan ibu mau pulang atau mau kerja apa-apa, dia diem, sediem-diemnya. Senyum gitu loh. Dia ibaratnya mendapatkan apa yang dia mau gitu ya. Dia butuh kasih sayang, dia butuh belayan, pelukan, dia butuh mendengar suara detak jantung gitu. Jadi dia merasa, aduh, ya kan, saya ini ada yang nemenin gitu ya. Nah, jadi ini ya, melakukan kangguru mother care itu gampang-gampang susah. Jadi memang harus dilatih dulu di fasilitas kesehatan. Nanti kalau sudah merasa yakin gitu, baru pulang gitu ya. Jadi sebenarnya tenaga kesehatan ini harus mahir nih. Karena ibu-ibu yang baru punya bayi prematur nggak mungkin udah jagoan. Nah, dia kan belajar di mana gitu ya. Nah tuh, ya ini sih orang-orang Afrika ya. Jadi kangguru mother care tuh bukan untuk negara miskin gitu ya. Nggak bisa beli inkubator, tidak. Justru yang tadi saya bilang, negara-negara kaya pun sekarang pasti akan meminta kangguru mother care atau kangguru father care gitu ya. Karena memang udah diketahui bayinya akan tumbuh lebih sehat, emosinya lebih stabil gitu ya. Akan bagus gitu. Nah, ini selendangnya terserah macam-macam, mau pakai kain jarik juga boleh gitu ya. Ini gambar-gambar. Nah, jadi tadi saya udah bilang, PMK itu jangan cuma 10 menit, itu menjadi keburu ngambek anaknya ya. Paling enggak tuh sejam, syukur bisa 2 jam. Maksimal berapa? Ya semampunya ibu aja gitu ya. Itu ya. Jadi kita sudah lihat usia koreksi, sudah diperkenalkan dengan kangguru care ya. Nah, sekarang ibu nutrisi ya pada bayi prematur. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika bayi itu mulai dikandung ibunya sampai nanti dia itu umur 2 tahun, ini namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, ini masa golden period. Mengapa? Karena disinilah otak kita itu sudah dibentuk sebanyak 83%. Bayangkan kalau kita ini baru mulai di umur 2 tahun lewat lagi. Ya, jadi tinggal 17%. Ditambah kemarin mungkin 50. 50 tambah 17, jadi cuma 67. Mau jadi apa ini gitu ya. Tentunya kita ingin full anak kita ini, keturunan kita ini kapasitas otaknya 100%, bukan 67 atau 80. Nah, ya. Ini masa yang paling pesat pertumbuhan otak itu terjadi waktu di kandungan. Waktu 26 minggu atau 36 minggu itu, jadi dari 75 gram naik jadi 375, 5 kali lipat. Sesudah itu nyambung terus ya sampai 2 tahun, yaitu 83% otak manusia, otak kita nih, otak saya ini 83% dibentuk pada saat di dalam kandungan ibu sampai umur 2 tahun. Jadi ini penting sekali, penting sekali. Itu sebabnya ya ibu-ibu, mengapa kita usia koreksi cukup sampai 2 tahun tuh, itu alasan. Kemudian
Kalau anak itu ya, saya sering mendapatkan gini, lahir sih sekilo 500, tapi umur udah 3 bulan, beratnya cuma 1.800. Bayangkan 3 bulan cuma naik 300 gram, masih tekor itu. Ya, tekor. Nah, kalau dari mana kita tahu dia kurang? Ya harus dari grafiknya nanti kita lihat ya. Nah, jadi dikatakan kalau anak itu ya sampai 9 bulan, nggak usah tunggu 2 tahun. Malah ada yang lebih ekstrim lagi, cuma 8 minggu dikasih kesempatan. Kalau nggak tumbuh dengan baik dari sejak lahir, ada yang bilang 8 minggu, ada yang bilang 9 bulan gitu ya. Nanti waktu usia sekolah, waktu 8 tahun tuh biasanya kan udah kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Itu kan udah diajarin hitung-hitungan, perkalian, tambah-tambah, pengurangan, bagi. Itu nggak bisa dia. Nggak ngerti aja. Karena otaknya tadi nggak tumbuh gitu. Kan sayang ya. Nah, jadi berikanlah ASI ya. Tapi kalau nggak ada, ya udah ASI donor. Cuman ASI donor itu mesti ada aturannya ya. Nah, dulu itu bisa ditambahkan protein tambahan ya ke dalam ASI itu buat bayinya, bukan pada ibunya ya, supaya pertumbuhan otak yang pesat itu tercapai. Tapi sekarang nih HMF nih selain mahal juga barangnya langka, sedang tidak ada karena negara Eropa lagi perang itu kan di Rusia itu, sehingga bahan bakunya nggak ada gitu. Atau kalau memang nggak ada ya terpaksa memakai formula. Tapi tetap ASINya harus didahulukan. Jadi formula itu boleh ya dokter ya dikasih formula. Lah tuh kalau nggak ada bagaimana gitu ya. Itu terakhir, pilihan terakhir. Atau kasih aja ASI semampu yang ibu bisa, kemudian nanti ditambahkan sisanya dengan formula prematur supaya mencukupi. Gitu ya. Sering juga saya ditanya, dokter, saya tuh nggak ngerti loh, ini anak pertama prematur lagi. Saya takut deh, nanti anak saya itu nggak ketahuan lapar gimana saya tahu. Ibu jangan khawatir. Bayi itu nggak bodoh, Bu. Ya. Allah juga baik banget. Jadi kalau bayi itu lapar atau dia ada sesuatu yang dia rasa nggak nyaman, itu pasti dia gelisah. Gitu. Ini ibu lihat dia mulai kepalanya dimiringin ke kanan, ke kiri, mulai nguap-nguap lah, ya kan? Terus juga nangis lah, mulutnya jarinya dimasuk-masukin gitu. Nah, nanti ibu lama-lama akan ngeh gitu loh, akan tahu, ini nih gerak-gerik begini nih dia memang pengen minum gitu ya. Jadi jangan takut, ibu pasti ibu nanti bisa. Caranya bagaimana? Perhatikan itu tingkah laku si bayinya. Lama-lama ibu akan tahu gitu. Oh, ini anak saya ini lapar. Oh, anak saya ini udah tidur ya, tapi nggak bangun-bangun. Saya bilang coba aja ibu tungguin sampai 8 jam. Ada nggak bayi yang tidur 8 jam? Kan nggak ada. Gitu. Paling 5 jam lah gitu. Dia akan terbangun, nanti minta minum. Habis itu tidur lagi. Memang kelakuan dia tidur. Ya kan? Minum, tidur, pup, pipis, udah. Nah, ibu tadi saya udah bilang, tolong perhatikan grafiknya gitu ya. Kalau grafiknya tadinya di garis hijau ya hijau, biru ya biru gitu. Dan ini harus naik, nggak boleh lurus, apalagi turun gitu. Itu bahaya gitu ya. Bahaya walaupun lahir 1.500 sekarang 1.800, tapi kalau digambar mungkin udah turun kayak gini yang merah. Nah tuh contoh ya, itu yang saya kasih contoh yang bagus, kan dia jalan terus gitu ya. Lahirnya tuh di garis hitam yang tengah, sekarang dia menuju ke situ tuh. Beda sama yang sebelahnya. Ya kan? Dia itu kok di satu titik lurus ke samping, tuh nggak boleh kayak gitu. Ya. Nah di sini kita harus cepat bertindak gitu. Nah, kalau ibu bingung gitu ya, ibu masukkan di aplikasi Pradini namanya. Kami punya aplikasi Pradini, ibu tinggal masukkan nama dan sebagainya. Android bisa, kemudian juga Apple bisa gitu ya.
Mudah-mudahan sih ibu-ibu udah familiar ya, sehingga ibu akan lihat di situ, oh pertumbuhannya bagus ya. Nah, kalau perkembangan gimana? Perkembangan harus ikut usia koreksi gitu ya. Kalau dengan ini bisa dihitungkan usia koreksinya, nanti jadi tahu, oh ini perkembangan yang lain. Nah, ibu, bapak mungkin pernah ngedengar bayi prematur itu tidak bisa lihat ya, karena dulunya terlambat di screening. Nah, sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Jadi screening untuk bayi prematur tuh mata ya. Jadi kalau bayinya kurang dari 34 minggu atau kurang dari 1.500 gram wajib gitu loh. Ya. Ada waktu itu ibu-ibu untung katanya dikasih tahu oleh komunitas prematur. Lahirnya 30 minggu. Ya, nggak disuruh untuk periksa mata. Untung dia bergabung di komunitas prematur. Terima kasih buat ibu-ibu yang Sri Kandi di sini ya, yang banyak membantu mengingatkan ibu-ibu bahwa harus dilakukan screening, ya kan? Sebab kalau nanti terlambat nggak bisa. USG kepala, ya telinga, tiroid ya jangan lupa. Nah tiroid. Saya ingin mengabarkan berita gembira ya. Mudah-mudahan mulai selambat-lambatnya tahun 2023 ya, kami mendapat Dr. Agung juga ya diajak itu, jadi Yayasan Komunitas Prematur ini diajak serta aktif mohon bantuan ibu-ibu. Jadi ada satu yayasan, kebanyakan orang dari India ya, dia mengumpulkan dana kemudian memberikan alat untuk pemeriksaan mata, nanti akan dijalankan oleh teman-teman dokter dari RSCM. Nanti jadi selama 2023, 2024, 2025, 3 tahun dulu ya, itu kita melakukan pemeriksaan screening mata ke rumah sakit, tapi di Jabodetabek terlebih dahulu ya, dengan gratis. Buat ibu-ibu mungkin yang memakai BPJS, BPJS-nya terbatas, udah habis ya. Itu sebabnya mungkin dokter-dokter itu tidak melakukan pemeriksaan karena dananya udah habis. Nah, itu ada yayasan yang akan membayari, benar-benar dibikin gratis ya. Sampai pengobatannya pun akan digratiskan. Jadi mohon bantuan dari ibu-ibu sekalian kalau nanti melihat atau mendengar ada itu dan tidak diperiksa dan memang tidak terlalu beruntung punya dana yang banyak, beritahukan ke Dr. Agung, ke Yayasan Komunitas Prematur ini ya, untuk diperiksa. Nanti kami datang. Jadi mudah-mudahan nanti tidak ada lagi ya, khususnya di Jabodetabek. Nah, kalau ini sukses, kita akan terus merambah ke Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, dan seterusnya. Cita-citanya sih seluruh Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan kita akan mencari lagi donatur-donatur yang berhati mulia. Nah, tolong disukseskan ini, Bu. Kalau nanti tidak ada yang meriksa, oh jadi nggak butuh ya ini. Berhenti dah bantuannya gitu ya. Sayang. Nah, imunisasi, Ibu, tolong ikuti. Jadi khusus untuk imunisasi itu begitu sudah 2 kilo, itu sudah bisa diimunisasi, kejar seperti bayi-bayi yang lahir normal. Ini adalah jadwal imunisasi yang diperbaharui. Tapi juga nggak usah terlalu kaku betul gitu. Karena kadang-kadang dokter juga sedikit memodifikasi melihat kondisi bayinya ya, ada beberapa pertimbangan. Tapi ini kira-kira seperti ini. Nah, tadi saya udah bilang perkembangan, kan sering ibu-ibu nanya, ibu udah tahu pertumbuhannya, lihat grafik atau masukin di Pradini. Bagaimana perkembangannya, normal nggak ya dok? Nah, perkembangan tuh harus mengikuti usia koreksi. Nah, ini kalau ibu mau ada buku KIA tapi untuk khusus bayi muda ya, bayi prematur, atau ya tadi di Pradini, ibu bisa lihat di sini
umur 2 bulan udah bisa apa, 4 bulan bisa ngapain, 6 bulan bisa apa gitu loh. Ibu contreng-contreng. Nah, sekarang yang terakhir adalah follow up. Begitu lahir bayi prematur, ya, apa sih yang mesti dilakukan? Nah, Bu, ini sedikit ruwet tapi saya mau ceritakan ya. Lihatlah Bu, dari bayi itu umur 2 sampai 6 minggu, kan kalau seminggu pertama kan masih darurat ya. Kemudian minggu kedua nih udah mulai stabil ya. Terus sampai dia dewasa. Dewasa itu kapan? 18 tahun, Bu. Ya, itu diperiksa secara umum tuh. Terus, cuman waktunya makin lama makin jarang. Ya. Ini 26 minggu, kemudian bulan depannya, ya 3 bulan sampai 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, mesti ngapain? Ini 15 sampai 18, terus 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun, 6, 8, kemudian loncat lagi remaja 12, 14, terus pada saat mau dewasa. Itu terus diperiksa. Jadi ibu seringkali udah setahun udah beres-beres imunisasi udah nggak datang-datang lagi gitu ya. Harusnya tidak ya. Ini pemeriksaan secara umum, terus ada pertumbuhan tuh harus bagus ya. Kemudian ada nggak masalah makan? Kadang-kadang kalau ibunya rajin tuh dia datang, dokter nih anak saya kok sejak ulang tahun ini kok jadi males makan, maunya main aja, saya tuh mau uber-uberan gitu ya. Tuh ya. Jadi nah masalah makan itu berhenti kalau udah 4-5 tahun udah nggak usah lagi gitu ya. Tapi sampai 36 bulan di 3 tahun itu masih ya. Karena disinilah letak tingkat-tingkat kesulitan, nggak mau makan, ningkem lah gitu ya. Nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Nanti akhirnya jadi kurus, lama-lama jadi pendek gitu. Itu jadi stunting gitu ya. Nah, jadi stunting itu sebenarnya tinggi ya. Tingginya itu tidak mencapai sasaran gitu loh. Padahal waktu lahir tuh tinggi loh, bagus grafiknya. Tapi kenapa makin lama makin mendatar sampai akhirnya jauh di bawah garis, jadi ada di bawah gitu. Nah, itu stunting ya. Jadi bukan ini nggak mau makan baru sebulan, ini stunting nggak ya gitu. Biasanya stunting itu hal yang tidak bisa diobati lagi, ya udah itu udah cacat ya. Nah, yang harus kita deteksi kejar itu sebelum stunting. Makanya ibu dari masalah makan itu udah harus dilaporkan ya. Kemudian juga kalau kita lihat tekanan darah ya, kemudian pernafasan, kelainan metabolisme, ya, sampai nanti si bayi prematur itu pada saat dewasa dia harus bisa membina rumah tangga, perkembangan seksualnya normal gitu ya, hormon-hormonnya normal. Karena bayi-bayi prematur kalau apalagi ekstrim ya, mungkin adakah di antara Bapak Ibu yang ikut acara Zoominar malam hari ini, kalau punya bayi itu 26, 24, 25 minggu, ya kecil banget, itu hati-hati gitu ya. Nanti kalau umur 12, dari 6-8 tahun ya, terutama maksimal 12 tahun, itu harus diperiksa ya hormonnya, bagus apa enggak. Kadang-kadang suka pubertas prekok, jadi puber yang kecepatan gitu. Jadi sudah tumbuh seksual sekunder, ini bahaya kalau nanti takutnya diperlakukan tidak baik gitu ya oleh ini, karena masih kecil otaknya tapi tumbuhnya sudah payudaranya udah tumbuh dan segalanya gitu loh ya. Jadi ini nanti nggak bagus gitu. Jadi tolong, bahwa belum juga pertumbuhan tulang ya. Kan kita nggak mau nanti dia bayi-bayi prematur itu tulangnya kropos sehingga nanti umur 30 mestinya kan umur 50, 60 baru mulai ada tulang itu
kepadatannya berkurang ya, sehingga harus tambah kalsium dan sebagainya. Ini masih 20-30 udah keropos gitu ya kan. Karena ini harus dipantau, Bu. Memang nggak kelihatan gitu ya. Nah, jadi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman di luar negeri untuk bayi-bayi prematur ya. Nah, ini kita masih panjang ya, screening mata aja belum gitu ya, boro-boro lagi nanti 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang bagus, nah saya minta tolong pada komunitas prematur ini untuk menggaungkan, karena bayi prematur ini nggak boleh punya kemampuan, punya segala macam itu jauh di bawah, biarin aja dah karena dia melahir prematur, tuh nggak boleh ya kan, dia harus bahkan lebih hebat. Saya punya beberapa keluarga ya yang betul-betul perhatian sungguh ya, anaknya sekarang mungkin udah 13 tahun, itu tetap aja diperhatikan dan dia tumbuh menjadi anak yang bagus, pinter gitu ya, tidak kalah dengan saudara-saudaranya yang lahir cukup bulan gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah bayi prematur memang dia punya kelemahan, tetapi kalau kita rawat dia dari sejak lahir sampai dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi anak-anak yang bagus gitu. Anak yang bagus akan menjadi generasi yang unggul gitu. Nah, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya? Mudah-mudahan sih nggak kecepatan ya, bisa dimengerti karena saya juga dibatasin oleh waktu, ini malah udah kepanjangan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Baik Prof, terima kasih banyak atas penjelasannya yang detail sekali gitu ya terkait pemahaman orang tua mengenai bayi prematur. Gitu. Jadi mungkin buat Bapak Ibu parents di sini yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar chat kita. Nah, izin saya rangkum sedikit Prof dari tadi sambil menunggu pertanyaan yang muncul. Jadi tadi Prof sudah menjelaskan bahwa memang bayi prematur ini kita lihat dari usia kelahirannya yang kurang dari 37 minggu gitu ya Prof. Dan ternyata di Indonesia sendiri angka kelahiran prematur juga cukup tinggi dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bayi prematur ini. Jadi mulai dari organ-organ yang belum matang, jadi perlu penyempurnaan organ, kebutuhan asupan nutrisinya juga yang sangat istimewa, pertumbuhan dan perkembangan dengan perjalanan yang berbeda-beda tentunya ya Prof. Jadi masing-masing anak punya jalan yang beda-beda gitu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu usianya, ini ada 2. Jadi ada usia koreksi sampai 2 tahun dan ada usia kronologisnya. Nah, Ibu bisa juga tadi setelah mendengar juga dari Prof bahwa ternyata metode kangguru ini memang sangat banyak sekali manfaatnya. Gitu. Anak saya prematur Prof 28 minggu. Wah, umur berapa sekarang? 5 tahun Prof. Oh, jangan lupa ya, jangan berhenti. Tadi kan ada tuh jadwal untuk follow up ya. Kadang-kadang kalau udah 5 tahun, wah sudah gitu, lupa, jangan gitu ya. Baik Prof. Itu saya tadi pas mendengar Prof sharing, wah luar biasa sekali. Memang ini follow up-nya tidak berhenti ya Prof, tidak berhenti saat 2 tahun ternyata terus-terusan perlu di follow up. Betul. Jadi dulu saya 5 tahun. Waktunya tentunya nggak tiap bulan, nggak tiap minggu, nggak seperti waktu awal. Mungkin ya bisa 2-3 tahun sekali, tapi tetap dipantau ya, ada tekanan darah, ada fungsi ginjal, jangan sampai dia nanti udah dewasa hipertensi. Ya kenapa? Karena waktu perawatan prematur itu kan bayi-bayi sering dapat antibiotik, apa boleh buat gitu ya. Nah, ada infeksi dan sebagainya, itu bahaya. Ya kan, harus dipantau gitu ya. Baik, Prof.
Jadi ini juga mengingatkan saya dan juga parents di rumah untuk kita terus cek ya dan follow up. Jadi saya dulu juga alhamdulillah dapat kesempatan PMK, Dok. Prof dulu waktu selama di NICU itu ternyata memang manfaatnya luar biasa. Informasi dari suster ternyata setelah PMK saya naiknya cukup signifikan, Prof. Ya. Jadi Karena memang bayinya senang. betul membangun kedekatan juga dengan orang tuanya gitu ya, Prof. Jadi ini yang kadang lupa bahwa ketika bayi lahir itu memang ketika ditempatkan di inkubator, nah mereka merasa kesepian, merasa takut gitu ya, Prof ya. Padahal sebelum dari dalam kandungan yang rasanya aman. Jadi buat parents di rumah, jadi tidak tadi Prof juga sudah tekankan bahwa tidak ada inkubator tambahan ataupun metode hangat botol yang hangat gitu ya, Prof ya. Wah, itu mah udah jadul. Zaman jadul. Jangan ya. Repot lagi, ya kan? Repot gitu. Maksudnya nyediain. Kalau air panas itu ya masukin di botol. Sebentar juga dingin. Terus kalau airnya tumpah, wah kerendam. Luka bakar. Ada itu yang kayak gitu. Wah jangan deh, jangan gitu. Pakai lampunya jatuh. Tepluk aja. Iya, bakar juga. Ya, kan bayar listrik mahal sekarang, ya kan? Ngapain gitu loh. Betul. Pakai kanguru murah meriah, aman, damai gitu, tentrem. Betul sekali, Prof. Jadi manfaatkan PMK-nya parents di rumah ya. Jadi ada juga nutrisinya dan selalu follow up terkait pertumbuhan dan perkembangannya. Izin saya bacakan pertanyaan yang masuk ya, Prof ya. Jadi di sini ada saya bacakan dulu. Yang pertama dari Bapak Irfan Nugraha. Selamat malam, Prof. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan dukungan medis kepada anak kami di Banjarmasin, Prof. Jadi mohon izin bertanya, anak kami sedang dalam proses mengejar berat badan sesuai diagram Fenton. Apakah dalam pertumbuhan tersebut harus tetap seimbang, Prof, antara berat, panjang badan, dan lingkar kepala? Oh, harus. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih, Bapak. Jangan cuma beratnya doang ya yang naik. Saya suka tekankan kepada murid-murid saya, dokter-dokter yang belajar ya, juga orang tua. Ini harus seimbang, Pak. Kalau berat saja yang naik, tingginya enggak, kan jadi overweight. Jelek gitu loh ya, nanti bayi itu akan perlemakan, jadi lemak-lemaknya yang tumbuh nggak boleh gitu ya. Nah otaknya juga harus tumbuh dengan seimbang kan. Kalau pakai grafik Fenton tuh ada 3 Pak ukurannya tuh ya, ada berat, terus di tengah ada lingkar kepala, ada panjang. Nah itu harus betul ya. Harus betul-betul Bapak Ibu perhatikan pertumbuhannya. Nah, dokter yang menangani itu saya bilang mereka diajarkan bagaimana ya memilih nutrisinya ya. Jadi kalau memang ASI nggak cukup, dia harus tambahkan protein apa gitu ya. Karena begini, untuk berat itu peranan karbohidrat dan lemak. Jadi di susu tuh di ASI juga ada lemaknya ya, ada proteinnya jelas. Nah, protein ini dibutuhkan untuk menaikkan tinggi dan lingkar kepala. Jadi kalau di dalam pertumbuhan anak prematur yang Bapak Ibu miliki, yang naik cuman berat aja, nah berarti dia kekurangan proteinnya. Harus di top up itu, dicari ya. Nah, jangan cuman kalorinya saja gitu. Itu ibaratnya kita cuma makan nasi doang. Nasi, mie, kentang, tapi nggak ada proteinnya. Ya pendek ntarnya. Otaknya juga jadi kurang gitu ya. Karena protein hewan itu ya, itu sangat amat dibutuhkan. Terutama selama 2 tahun pertama atau 1000 ya hari pertama kehidupan. Seperti itu. Baik,
Prof. Ya, jadi memang tidak hanya berat badan ya parents, Iya, panjang, tiga-tiganya. tiga-tiganya harus dipantau. Jadi signifikan harus naiknya gitu ya, Prof. Ya, betul. Pertanyaan berikutnya, Prof. Ini dari Ibu Francisca. Selamat malam, Prof. Izin bertanya, kalau bayi prematur, penulisan kurva awal di KMS saat posyandu menggunakan berat badan lahir atau usia koreksi? Nggak bisa, Bu. Itulah sebabnya sekarang, tapi mohon maaf, mungkin masih percontohan ya, percontohan buku KIA-nya KIA bayi muda. Warnanya bukan yang merah muda itu. Jadi yang merah muda itu nggak bisa karena dia tidak ada grafik Pantone-nya. Ini warnanya salem. Tapi kalau ibu punya handphone, nah karena gini Bu, buku itu kan harus dicetak. Ini kan baru jadi. Kemudian lagi diuji coba di Banyumas. Kemudian di Solo. Nah, wah butuh tahun depan kali ya. Nah, padahal anak ibu udah lahir. Nah, ibu mungkin pastilah punya handphone. Coba ibu masuk dulu Bu ke aplikasi Pradini. Jadi walaupun di posyandu, tapi ibu bisa gitu loh. Ibu cuma ngisi saja gitu loh Bu. Mungkin nanti komunitas prematur bisa juga. Saya nggak tahu apakah ada ibu-ibu yang aktif di posyandu gitu ya. Mungkin sementara belum ada bukunya, tapi kadang-kadang juga ibu-ibu tuh buku tuh suka ketinggalan di rumah gitu ya. Iya tadi saya dari rumah buru-buru. Terus atau oh ya kemarin bukunya ada di tas yang satunya tuh ketinggalan. Saya suka tanya, ibu bawa handphone nggak? Pasti bawa, ya kan? Coba buka itu, nah diisiin di situ. Ya. Baik. Nah, jadi parents di rumah karena memang sekarang teknologi sudah sangat berkembang. Nah, di Indonesia juga sudah difasilitasi ya Prof ya. Jadi tadi Prof juga sudah menyampaikan ada aplikasi Pradini. Jadi bisa di-download, dipantau juga di situ untuk ada yang sampai 4 bulan di rumah sakit loh. Ya, jadi baik. Jadi memang bisa untuk dipantau melalui aplikasi dan lain-lain. Ya, jadi kalau mungkin buku sudah lama khawatirnya ya Prof ya, buku ataupun buku yang bukan prematur patokannya, jadi memang agak berbeda nantinya. Terima kasih banyak Prof. Nah, ini ada terkait PMK Prof. Saya bacakan dari Ibu Wahyu. Mohon izin, saya lahir 35 minggu, berat badan 1,8 kilo. Masuk NICU 7 hari, sekarang sudah pindah ke ruang perina. Tetapi saya tidak disuruh PMK, Prof. Anak saya sekarang beratnya sudah 2 kg. Menurut Prof, lebih baik seperti apa ya, Prof? Ibu minta. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak ada kata terlalu besar. Nanti bayi itu yang menentukan, Bu. Dia masih suka nggak di PMK itu. Sebenarnya sih kalau ini baru 2 kilo itu sangat amat bagus, Bu. Kalau dimintakan gitu loh. Bilang mungkin perawatnya cuma sedikit ya, pasiennya banyak, mungkin juga bisa seperti itu. Jadi ibu yang proaktif, dokter gitu, kalau ketemu suster saya boleh nggak mau PMK, saya mau gendong anak saya gitu. Harusnya sih boleh ya. Kita yang menanya, kita yang meminta gitu ya Prof. Cuman kadang-kadang ini susternya repot banget kali ya. Karena untuk awal-awal kan mesti ditemenin. Ibunya takut gitu, gimana megangnya gitu kan. Iya, betul. Nah, mungkin perawatnya nggak punya waktu kali ya. Jadi, kecuali bayinya udah 3,5 kilo, nggak mau dianya di kepanasan tuh si bayi itu, nggak mau dia. Kalau bayi yang udah besar, nggak mau dia tendang gitu. Kalau yang kecil nurut aja gitu. Karena itu cengeng yang kecil itu. Nah, jadi memang kita bisa untuk menanyakan dan meminta langsung PMK ya, parents ya, karena memang manfaatnya ternyata banyak sekali.
Banyak, Bu. Anaknya tuh jadi kalem nantinya. Kalau enggak, Ibu suka lihat anak-anak prematur tuh suka ADHD ya. Suka ntar nyubitin, konsentrasinya susah gitu loh, Bu. Itu nanti dia mungkin sehat ya. Dia gendut, pertumbuhan. Nanti proses kejiwaannya jelek, Bu. Gitu. Karena begitu dianya. Tapi kalau ibu dari kecil, ibu pangku gitu, dia jadi kalem, anaknya baik gitu, nurut gitu. Apalagi kalau di kangurunya sambil ada ibu yang nyanyi, ada yang ibu bercerita, ada yang ngaji. Wah, udah dah gitu loh. Udah alamat dah itu sih. Tuh. Tapi coba enggak, ini dibiarin aja itu sendirian, enggak ada yang ngasih tahu, dia nangis sendiri, sendiri, jadi galak nantinya anak ini. Enggak ada yang mengarahkan. Baik. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya banyak sekali, Prof. Cuma memang saya mengingatkan kembali kepada parents di rumah, pertanyaan kita seputar prematuritas ya, lebih ke mungkin pertumbuhannya, perkembangannya yang nanti bisa dijawab oleh Prof dan relate sama tema pembahasan kita malam hari ini. Jadi silakan juga sampaikan di kolom chat. Ini ada juga Prof dari Ibu Hana. Gak apa-apa, nanti kalau misalkan nggak keburu, kami mungkin minta waktu, nanti kita balas semuanya, balas. Tapi nggak hari ini gitu ya. Nanti kami bahkan ada alamatnya, nanti kita balas nanti. Baik, Prof. Jadi ini Prof ada dari Ibu Hana, izin bertanya Prof, untuk screening pada anak baru keluar dari NICU, itu yang wajib apa saja ya Prof? Karena menurut dokter yang menangani anak saya lahir 34 minggu, berat badan 1.680 gram, anak saya baru direkomendasikan screening telinga, karena untuk screening mata baru bisa dilakukan setelah masuk usia 4 minggu. Enggak juga, ya kan? Pemeriksaan itu bisa antara 2 sampai 4. Jadi nggak usah nunggu 4. Tapi yang jelas jangan lewat dari 37 gitu. Jadi kalau tadi berapa minggu anaknya? 34. 34, Prof. Ya 34, kalau sebulan udah 38, udah telat. Jadi, yang tadi, jadi pemeriksaan tuh bisa 2 sampai 4. Katakanlah seperti anak ibu ini kan tadi 20 berapa, Bu? 28 ya? Anak ibu. Iya, Pak. 28. Nah, itu mah jangan 2 minggu, bolehlah 4 minggu, ya kan? Nah, tuh kayak gitu. Tapi kalau ini udah 34, atau kalau 4 minggu jadi 38. Udah lewat gitu ya. Kelamaan kalau kayak gitu. Boleh kok 2 sampai 4 minggu gitu loh. Tapi ada batasnya. Kalau bisa jangan lewat dari 37 dong gitu. Karena kondisinya sekarang dari Ibu Hana anaknya sudah keluar dari NICU, Prof. Ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa gitu ya. Memang agak susah ya. Pertama kalau BPJS, nah pasti nggak kebayar sama BPJS ini. Jadi BPJS itu punya pagu ya. Jadi untuk ngerawat bayi segini tuh biayanya dibayar cuma sekian. Nah obat-obat dan sebagainya udah habis gitu. Jadi yang screening ntar deh gitu loh. Balik lagi aja gitu loh. Nanti jadi bisa membagi uangnya gitu loh. Maka dari itulah kami datang nanti udahlah gitu loh, supaya memenuhi persyaratan ini 2 sampai 4 minggu tidak terkendala mau punya uang ya membayar, nggak punya ya udah kita gratisin aja gitu loh. Gitu. Iya, itu yang sangat bagus tadi Prof, sangat memang sebenarnya saya sudah bercita-cita dengan Dokter Agung tuh waktu tahun berapa ya? Tahun 3 tahun yang lalu kali ya. 3 tahun yang lalu ya. Oh, sebelum pandemi Dokter Agung ya. Kita sudah bercita-cita, waktu itu sebenarnya asal ngomong aja. Aduh, kepingin gitu ya, mudah-mudahan
Karena saya miris gitu loh melihat data dari ibu-ibu itu secara pasti datanya tidak terlalu akurat ya. Mungkin cuman dari ibu ke ibu aja, itu aja udah setahun tuh ketemu 100 yang buta dari seluruh Indonesia ya. Kan sedih banget gitu loh. Dikumpulin udah berapa ratus yang buta. Mungkin diantaranya ada yang meninggal juga sih kali ya. Ya tapi kan kesian itu. Kesian, coba ini kan nggak boleh dong gitu ya. Tuli juga nggak bagus juga kan, kesian juga dia mana bisa kerja nanti gitu. Betul. Jadi memang screening penting sekali ya Prof untuk dilakukan. Sayangnya memang belum di apa ya, belum punya dana kali pemerintah. Jadi kita yang harus bergerak. Baik, Prof. Terima kasih. Tercerahkan ya Ibu ya. Ya. Barusan. Berikutnya Prof, ini ada dari Elza. Selamat malam Prof, anak saya kronologis 7 bulan, koreksinya 4 bulan. Nah, berat badannya 800 gram saat lahir. Anak saya 4 bulan di rumah sakit dengan berat saat keluar dari rumah sakit 2 kg. Saat ini beratnya 3,7. Ini beratnya 3,7. Kalau seperti itu, Ibu bisa sesat, Bu. Waduh, seneng ya. 800 beratnya jadi 2 kilo, sekarang udah 3 kilo. Sudahkah Ibu masukkan coba di Pradini? Ya. Betul nggak itu? Jangan-jangan dia jeblok turun. Ya. Turun tuh apa, Bu? Mungkin banyak orang tua yang nggak ngerti. Ya kan? Tadinya ada di garis yang, kan ada tuh garis-garis Fenton itu ya. Nah, kalau di garis kedua ya tetap di kedua, nggak boleh turun jauh ke bawah, melengkung gitu loh. Wah itu nggak bisa, Bu. Nanti hati-hati dengan pertumbuhan otaknya. Nanti Ibu jangan nangis tuh waktu umur 8 tahun anak Ibu nggak bisa matematik, nggak bisa ini, IQ-nya jeblok. Nangislah Ibu di situ, nggak keburu. Baik, Baik, Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Prof, ya dari ya. Ya nanti kita jawab aja buat ibu-ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi. Jangan khawatir, nanti saya akan minta asisten saya untuk menjawab semua pertanyaan ini ya secepatnya mungkin. Nggak bakal lebih dari seminggu nggak gitu ya kan. Nanti diserahkan ke ibu-ibu itu supaya Ibu bisa ini ya. Baik Prof. Mungkin ini terakhir Prof, dari Ibu Isna ini, dok anak saya lahir 32 minggu, berat badan 1,7. Sekarang berumur 3 tahun 9 bulan. Hanya melakukan screening hipotoroid dulu dok. Apakah sekarang perlu melakukan screening atau pemeriksaan lain Prof? Sebentar, jadi berapa? 30 berapa? 32 minggu Prof, 1,7 saat lahir. Ya, mungkin Ibu beruntung lah anak ini, namanya juga screening, mungkin matanya bagus kali ya. Nah, tapi kalau Ibu belum pernah melakukan, periksalah Bu ke dokter mata. Katakanlah dia sebenarnya tidak, ya amit-amit mungkin tidak buta ya, tetapi apakah visusnya benar baik, apakah otot-ototnya benar, jangan-jangan juling, gitu ya Bu. Ibu periksa Bu. Ya harusnya sih waktu itu diperiksa, kemudian umur setahun harus diulang untuk melihat otot-otot gitu ya. Terima kasih. Kemudian banyak. Kalau telinga ya insya Allah mungkin bisa dengar kali ya. Kalau enggak kan dipanggil-panggil bisa gitu ya. Nah kalau tiroid saya kira mungkin kebetulan karena tiroid itu 1:3000 sih. Ya kalau yang satunya anak Ibu ya kan, waduh gitu loh ya kan. Jadi saran saya sih itu aja. Sama perkembangannya Bu, mesti dilihat. Semua tuh ya kalau pertumbuhan lihat grafik. Jangan Ibu asal seneng. Kayak tadi, mohon maaf gitu loh. Waduh 800 naik 2 kilo, naik 3 kilo. Harusnya tuh udah 4,5 kilo. Mungkin gitu ya, mungkin. Saya juga nggak hafal, harus lihat gambarnya. Kemudian perkembangan juga begitu ya. Ada itunya.
apa namanya, kalau ibu punya buku KIA atau ibu masuk, kalau bayi besar tuh primaku. Nah di situ ibu tinggal diconteng-conteng, anaknya umur segini udah bisa ini belum, udah bisa ini. Kalau ragu-ragu, ini meragukan, datanglah ke dokter gitu. Jadi harus mendeteksi sedini mungkin. Jangan nanti ibu udah 2 tahun baru sadar gitu, nyadar, kok anak saya nggak bisa ngomong ya, telat Bu. Kayak gitu. Nah, ibu-ibu sekarang nggak boleh ya. Jadi tadi saya sudah kasih lihat juga untuk bayi prematur tuh apa-apa tiap minggu. Mudah-mudahan ibu bisa baca. Tiap berapa minggu tuh minta itu tuh ya kan. Nah, itu yang baik gitu loh. Belum giginya Bu, mesti diperiksa juga ya. Macam-macam. Baik, Prof. Jadi memang perlu pemantauan juga dari orang tuanya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Sesi hari ini sangat bermanfaat, sangat insightful banget, Prof. Sebelum kita serahkan kembali ke MC-nya, mungkin ada closing statement, Prof, dari Prof untuk materi hari ini. Silakan, Prof. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu ya. Mudah-mudahan tidak sia-sia. Saya cuma mengingatkan bahwa bayi prematur walaupun tidak pernah ada yang bercita-cita melahirkan bayi prematur ataupun si bayi mau jadi prematur tuh nggak ada pasti ya. Semua ingin yang cukup bulan, sehat, nggak masuk NICU, nggak masuk ini gitu ya. Tapi kadang-kadang apa boleh buat gitu ya. Nah, tidak usah kecil hati, tidak usah putus asa. Ibu juga harus tahu persis gitu ya bahwa bayi ini bisa tumbuh dengan sangat baik gitu, dengan sangat sempurna ya, tetapi butuh butuh effort usaha gitu loh. Nah, jangan sampai bayi ini menjadi korban gitu ya karena ketidaktahuan. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada komunitas prematur, khususnya pada volunteer, teruslah berusaha, semoga ada lebih banyak lagi yang bisa tertolong, khususnya mungkin mereka-mereka yang tinggal tidak di Pulau Jawa ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa merambah sampai ke pulau-pulau terluar gitu ya di Indonesia, karena sekarang sebenarnya kan Zoom, webinar apa tuh bisa terjangkau ya, tidak usah datang langsung gitu ya. Nah, jadi kita harus peduli terhadap tumbuh kembang bayi-bayi anak-anak Indonesia, khususnya bayi-bayi prematur, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi negara, tapi justru mereka menjadi bagian dari SDM yang unggul, menjadi bagian, tidak menjadi beban bagi keluarga ibu, tetapi dia justru menjadi kebanggaan ibu bapak sekalian, kan senang gitu ya, segitu. Terima kasih, Prof. Ya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Memang anak istimewa akan tumbuh juga dengan istimewa ya. Jadi parents di rumah terima kasih banyak. Mungkin boleh ya kita kasih reactions untuk Prof malam hari ini. Terima kasih banyak Prof atas waktunya dan materinya yang sangat bermanfaat sekali. Semoga parents bisa membawa manfaat dari materi kita malam hari ini. Baik, saya kembalikan kepada MC, Bu Anita, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Raisa, dan bisa juga Prof. Rinawati yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, kepada Prof. Rina, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, dan kepada Ibu Moderator, Ibu Raisa yang telah menjadi memoderasi acara kita webinar pada pagi ini. Semoga memberikan banyak manfaat ya Bapak Ibu webinar pada malam hari ini, dan kami ucapkan selamat Hari Prematur Sedunia untuk Bapak Ibu semuanya. Pastikan tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.